Shalom saudara terkasih, saudara seiman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 5 kriteria kasih yang sempurna. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 tertulis, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Selama pelayanan, Yesus menunjukkan kepeduliannya yang begitu besar kepada orang banyak. Sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup dengan penuh kasih, sama seperti Yesus yang mengasihi. Ada 5 kriteria mengasihi. Yang pertama adalah mengasihi yang hilang, mengasihi tanpa syarat, senantiasa mengasihi, mengasihi lebih dan lebih, dan terakhir mengasihi setiap orang. Apa itu mengasihi yang hilang? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuan misi Tuhan Yesus ke bumi ini adalah untuk menyatakan kerinduan Allah untuk menyelamatkan yang hilang. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah, karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Tertulis dalam Yunus 3 ayat 10 sampai Yunus 4 ayat 1. Allah menerima pertobatan orang-orang Niniwe karena Allah mengasihi mereka. Allah juga mengampuni dan menerima pertobatan orang-orang Niniwe yang telah lama hilang. Ada 800 tahun rentang waktu antara Yunus dan Yesus, dua utusan yang duduk di depan sebuah kota di mana mereka telah berkhotbah, yaitu Niniwe dan Yerusalem. Mari kita bandingkan kedua hal ini. Mari kita bandingkan kedua hal ini. Yunus dan Niniwe. Yunus tidak ingin pergi ke Niniwe. Yunus juga mengeluh tentang pertobatan Niniwe kepada Tuhan. Yunus tidak mengasihi yang hilang, sehingga dia menginginkan kehancuran mereka, tetapi tidak pada Yesus saat di Yerusalem. Yesus sangat ingin pergi ke Yerusalem. Yesus menangis karena Yerusalem tak ingin bertobat. Yesus sangat mengasihi yang hilang. Yesus sampai mati untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. 2. Mengasihi tanpa syarat. Kasih tanpa syarat ialah tindakan yang didasari oleh kasih Kristus. Kasih itu harus diterapkan melalui perbuatan, tanpa tuntutan dan pembalasan dari orang, bukan hanya perkataan yang manis di mulut saja. Bagaimana mengasihi tanpa syarat? Dalam Lukas 6 ayat 27 tertulis, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu." Yesus mengasihi dan menyentuh orang yang berpenyakit kusta, meskipun dia orang yang hina. Namun demikian, dia menyembuhkannya. Yesus mengasihi Petrus, meskipun dia menyangkalnya sampai 3 kali. Namun demikian, Yesus tetap mengampuninya.
Paulus melayani jemaat di Korintus, meskipun mereka tidak menerima otoritasnya. Namun demikian, dia tetap mengajar mereka. Meskipun kita mungkin memiliki banyak alasan untuk menghindar mengasihi dan membantu seseorang, namun kita dipanggil untuk melakukannya. Mengasihi dan menolong mereka walau mereka membenci kita, mengasihi mereka yang menganggap kita hina, mengasihi mereka yang acuh tak acuh kepada kita. Kenapa? Karena dengan cara mengasihi seperti itu, kita sesungguhnya menunjukkan kasih Allah di dalam diri kita. 3. Senantiasa mengasihi. Kasih itu tidak berkesudahan. Yesus menegaskan bahwa kita harus mengasihi Allah di atas segalanya dan mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Yesus juga menunjukkan kasih yang terus-menerus selama hidupnya di bumi. Dia mencerminkan karakter Allah dan memberikan teladan kasih kepada kita. Namun demikian, di sepanjang sejarah orang Kristen tidak selalu tetap berada dalam kasih. Sesungguhnya banyak orang Kristen yang akhirnya membunuh saudara mereka sendiri. Mereka yang tetap tinggal di dalam Tuhan harus tinggal di dalam kasih-Nya untuk selamanya. Tidak ada yang lebih kuat untuk membawa orang pada kebenaran daripada kasih Kristus yang ditunjukkan dalam hidup kita. 4. Mengasihi lebih dan lebih. Kasih Allah tak berkesudahan. Allah telah lebih dulu mengasihi kita, maka kita harus dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Tertulis dalam Markus 8 ayat 24. Yesus menyembuhkan orang buta itu, namun ia belum dapat melihat dengan jelas. Setelah sentuhan yang kedua, ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Markus 8 ayat 25. Ada kebutaan rohani di dalam gereja. Beberapa orang Kristen melihat orang lain seperti pohon-pohon. Mereka melihat orang lain seperti benda yang tidak dapat mereka kasihi. Mereka tidak dapat melihat keperluan mereka. Mereka memerlukan sentuhan kedua dari Yesus untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Mereka tentunya akan mengasihi orang lain seperti yang Yesus lakukan. Apakah gereja Anda akan senang jika mereka harus mengubah rencana mereka karena muncul seseorang yang tertarik pada Injil? Bagaimana jika mereka harus mengurus seseorang yang sedang memerlukan di luar gereja? Kita telah diberitahukan untuk menghindari kepentingan diri sendiri. Kita juga harus selalu bersedia untuk menjaga orang lain, bahkan jika mungkin kita merasa tidak nyaman. Jika kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, maka kita akan mengasihi sebagaimana yang Yesus lakukan, yaitu tanpa syarat. Kenyamanan kita tidak akan menjadi masalah, tapi kita dengan rendah hati akan menemukan kebaikan bagi orang lain. Mengasihi setiap orang dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain
lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam semua pelajarannya, Kristus berusaha untuk mengesankan pada pikiran dan hati para pendengarnya tentang prinsip-prinsip yang mendasari standar agung kebenarannya. Dia juga mengajarkan mereka bahwa jika mereka mematuhi perintah-perintah Allah, kasih pada Allah dan bagi sesama manusia harus diwujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dia berusaha untuk menanamkan ke dalam hati mereka kasih yang Dia rasakan bagi umat manusia. Demikianlah Ia menabur benih-benih kebenaran, buah-buah yang akan menghasilkan panen yang berlimpah dengan kekudusan dan keindahan karakter. Pengaruh kudus tidak hanya akan menjangkau jauh sementara waktu akan berlangsung, namun hasilnya akan terasa sepanjang kekekalan. Hal ini akan menguduskan tindakan dan memiliki pengaruh yang memurnikan dimanapun berada.